wabarakatuh. Sebelum kami mulai memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini ingin memaparkan melalui sebuah video yang berjudul Menelaah Kritis Melalui Studi Literatur Mengevaluasi Penggunaan Teknologi Kesehatan Digital dalam Berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih menarik, informatif, dan mudah dipahami mengenai materinya. Baik, perkenalkan nama saya sendiri Wilda Nurfitria dengan NONIM 1072241037. Kemudian ada rekan saya yang bernama Gilang Maulana dengan NONIM 1072241039. Lalu ada Siti Masito dengan NONIM 1072241044. Lalu ada Jaskia Sekar Oktavia dengan NONIM 1072241007. Dan yang terakhir ada Indi Nurfiani dengan NONIM 1072241002. Baik, yang pertama ada definisi teknologi kesehatan digital dalam berbagai upaya kesehatan masyarakat. Teknologi kesehatan digital adalah payung besar yang mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemberian layanan kesehatan dan membuat pengobatan lebih personal serta presisi. Hal ini bukan hanya sekedar komputerisasi data medis, melainkan penggunaan antara revolusi digital seperti internet, komputer awan, dan kecerdasan buatan dengan bidang kesehatan, genetik, gaya hidup, dan klinis. Tujuannya adalah untuk mendemokrasikan informasi kesehatan dan memberdayakan pasien untuk mengelola kesehatan mereka sendiri, serta memberikan alat bagi tenaga medis untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Kemudian yang kedua ada jenis dan bentuk teknologi kesehatan digital. Secara garis besar, bentuk-bentuknya meliputi mobile health, yaitu penggunaan perangkat seluler seperti smartphone dan tablet untuk layanan kesehatan. Contohnya aplikasi pemantauan siklus menstruasi, pengingat minum obat, dan aplikasi gaya hidup. Kemudian ada telekomedis dan telehealth, yaitu layanan konsultasi medis jarak jauh melalui video call atau media chat. Hal ini mencakup diagnosa, pengobatan, hingga pemantauan pasien tanpa pertemuan secara fisik. Lalu ada wearable device, yaitu perangkat pakai, yaitu perangkat keras yang dipakai di tubuh untuk merekam data biologis secara real time. Contohnya smartwatch yang memantau detak jantung, kadar oksigen, dan kualitas tidur. Kemudian ada electronic health record, yaitu sistem digital yang menyimpan riwayat medis pasien secara terintegrasi yang dapat diakses oleh berbagai fasilitas kesehatan yang sah. Kemudian ada artificial intelligence dan machine learning, yaitu algoritma yang mampu menganalisis citra medis seperti ronsen atau MRI untuk mendeteksi kanker dengan akurasi yang melampaui mata manusia atau memprediksi potensi wabah. Kemudian ada Health Information Technology, yaitu infrastruktur di balik layar, termasuk sistem manajemen rumah sakit, klaim asuransi digital, dan database kesehatan nasional. Yang ketiga, peran dalam upaya kesehatan masyarakat. Teknologi digital mengubah cara negara mengelola kesehatan populasinya melalui surveillance penyakit secara real time, yaitu memungkinkan pemerintah mendeteksi lonjakan kasus penyakit menular dalam hitungan jam, bukan mingguan, sehingga langkah karantina atau vaksinasinya bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian ada pemerataan akses atau ekuitas, yaitu menghilangkan hambatan geografis bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan konsultasi dari dokter spesialis di kota besar melalui telemedicine. Kemudian ada pendidikan kesehatan massal, yaitu kampanye kesehatan seperti pencegahan stunting atau edukasi vaksin dapat disebarkan secara masif dan personal melalui media sosial dan notifikasi aplikasi. Lalu yang terakhir ada efisiensi alokasi sumber daya. Dengan data besar atau big data, otoritas kesehatan dapat memetakan wilayah mana yang paling dibutuhkan bantuan tenaga medis atau stok obat-obatan secara akurat. Baik, yang selanjutnya ada kelebihan-kelemahan. Kelebihan yang pertama ada aksesibilitas. Layanan kesehatan tersedia 24/7 di genggaman tangan. Yang kedua ada personalisasi. Pengobatan tidak lagi satu ukuran untuk semua atau one set fits all, melainkan disesuaikan dengan data spesifik tiap individu. Yang ketiga, pengurangan biaya, yaitu memangkas biaya transportasi pasien dan mengurangi prosedur administrasi manual yang mahal. Yang keempat, pemberdayaan pasien. Pasien yang memiliki kontrol lebih besar atas data medisnya sendiri. Yang selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada kesenjangan digital atau digital divide. Mereka yang tidak memiliki akses internet atau menganggap teknologi justru akan semakin tertinggal dalam layanan kesehatan. Yang kedua ada keamanan data.
Resiko peretasan data medis yang sangat sensitif untuk tujuan komersial atau kriminal. Yang ketiga, kualitas informasi. Banyaknya informasi kesehatan yang tidak tervalidasi atau hoaks medis di platform digital. Yang keempat, kurangnya sentuhan manusia. Risiko mekanisasi layanan di mana empati dokter terhadap pasien berkurang karena terbatasnya interaksi fisik. Hasil evaluasi kritis terhadap implementasi. Meskipun teknologi kesehatan digital adalah kemajuan besar, implementasinya di lapangan akan menghadapi beberapa realitas sebagai berikut. Masalah interoperabilitas. Banyak sistem digital yang dibangun secara terpisah atau silo. Data dari satu aplikasi tidak bisa dibaca oleh aplikasi lain, yang justru menciptakan inefisiensi baru bagi tenaga kesehatan. Yang kedua, ada bias algoritma. Evaluasi menunjukkan bahwa beberapa alat kesehatan memiliki bias rasial atau ekonomi karena dilatih menggunakan data dari kelompok masyarakat tertentu saja. Biasanya masyarakat menengah ke atas di negara maju. Hasil evaluasi kritis terhadap implementasi. Regulasi yang tertinggal, inovasi teknologi bergerak sangat cepat, sementara hukum perlindungan privasi dan etika medis digital seringkali baru dibuat setelah masalah terjadi. Yang kedua, ada teknosentris versus humanis. Seringkali pengembang fokus pada seberapa canggih fiturnya, namun lupa pada seberapa mudah digunakan oleh perawat di puskesmas desa. Evaluasi kritis menekankan bahwa teknologi harus bersifat human-centered, desain dirancang berdasarkan kebutuhan nyata manusia, bukan sekedar gaya hidup digital. Selanjutnya ada penggunaan teknologi kesehatan digital dalam upaya promotif dan preventif. Fokus pada upaya promotif peningkatan derajat kesehatan. Upaya promotif digital bertujuan untuk mengubah kognisi dan perilaku individu secara masif. Penelaahan yang tepat mencakup analisis psikologi perubahan perilaku, yaitu menelaah apakah teknologi menggunakan teori perubahan perilaku seperti hard belief model atau trans-theoretical model. Yang kedua ada kontekstualisasi konten, yaitu penelaah harus mengkritisi apakah edukasi digital yang diberikan sudah disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokal. Yang ketiga ada interaktivitas dan microlearning, yaitu menelaah efektivitas penyampaian informasi. Selanjutnya ada B. Fokus pada preventif. Upaya preventif digital berfokus pada deteksi dini dan mikroresiko. Penelaah yang tepat meliputi validasi dan reliabilitas alat screening, yaitu menelaah algoritma di balik perangkat. Misalnya, apakah aplikasi pendeteksi risiko stunting pada balita sudah divalidasi oleh ahli gizi klinis? Ketepatan di sini berarti meminimalkan risiko kesalahan diagnosa mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua ada integrasi peringatan dini, yaitu menelaah kemampuan teknologi dalam memberikan peringatan otomatis kepada pengguna atau tenaga kesehatan ketika parameter vital seperti tekanan darah pada ibu hamil mencapai ambang batas berbahaya. Yang ketiga ada efektivitas surveillance digital, yaitu menelaah penggunaan data besar big data untuk menetapkan resiko penyakit menular di suatu wilayah berdasarkan data pencarian internet atau mobilitas warga, sehingga intervensi preventif seperti fogging atau vaksinasi dapat dilakukan secara tepat sasaran sebelum wabah meluas. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi manif program kesehatan masyarakat. Monitoring dan evaluasi adalah instrumen manajemen untuk memastikan bahwa program kesehatan masyarakat berjalan sesuai jalur dan mencapai target yang diterapkan.
Yang pertama ada monitoring pemantauan berjalan. Monitoring bersifat kontinu dan fokus pada proses serta output jangka pendek. Itu ada tiga, yaitu indikator input dan proses, memastikan sumber daya seperti manusia, dana, dan teknologi digunakan secara efisien. Yang kedua ada real-time data collection. Ketepatan monitoring saat ini sangat bergantung pada dashboard digital. Dashboard ini memungkinkan manajer kesehatan melihat pencapaian program. Yang ketiga ada identifikasi hambatan. Monitoring yang tepat harus mampu mendeteksi masalah teknis di lapangan agar tindakan korektif bisa segera dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indi. Lalu yang B ada evaluasi atau penilaian dampak. Evaluasi sendiri bersifat periodik dan fokus pada hasil atau outcome, serta dampak atau impact dalam jangka panjang. Yang pertama itu ada analisis aktivitas, yaitu mengevaluasi apakah intervensi digital benar-benar menurunkan angka kesakitan atau morbiditas. Contohnya itu, apakah setelah setahun penggunaan aplikasi pemantauan diabetes, rata-rata HB penduduk di wilayah tersebut menurun? Lalu yang kedua itu ada evaluasi efisiensi atau cost benefit analysis, yaitu menilai apakah intervensi besar pada teknologi digital sebanding dengan penghematan biaya perawatan rumah sakit di masa depan. Lalu yang ketiga itu ada keberlanjutan atau sustainability, yaitu evaluasi harus menelaah apakah program tetap berjalan saat pendanaan awal atau euforia teknologi mulai menurun. Apakah masyarakat tetap menggunakan layanan tersebut karena merasa butuh atau hanya karena instruksi sementara. Lalu yang C itu ada kerangka evaluasi kritis atau framework. Jadi kerangka evaluasi kritis ini sendiri adalah untuk melakukan evaluasi yang tepat. Praktisi kesehatan masyarakat sering menggunakan kerangka kerja seperti RAA. Yang pertama itu ada reach atau jangkauan, yaitu seberapa banyak target populasi yang terjangkau. Lalu yang kedua ada effectiveness atau efektivitas, yaitu apakah program menghasilkan dampak yang positif. Lalu yang ketiga ada adoption atau adopsi, yaitu seberapa banyak institusi kesehatan yang mau menerapkan teknologi ini. Lalu yang keempat ada implementation atau implementasi, yaitu apakah program dijalankan sesuai protokol digital yang benar. Lalu yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan, yaitu apakah program dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah teknologi kesehatan digital merupakan integrasi revolusioner antara teknologi informasi dan juga komunikasi dengan bidang klinis yang bertujuan menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih profesional, efisien, dan juga demokratis. Dalam skala kesehatan masyarakat, digitalisasi berperan vital dalam mempercepat surveillance penyakit, memeratakan akses layanan bagi daerah terpencil, serta memperkuat upaya promotif preventif melalui edukasi berbasis perubahan perilaku. Oleh karena itu, keberhasilan teknologi kesehatan digital tidak boleh hanya dinilai dari kecanggihan fiturnya, melainkan juga memenuhi prinsip desain berpusat pada manusia atau human-centered design dan didukung oleh ilmiah yang kuat atau evidence-based. Evaluasi berkelanjutan menggunakan kerangka kerja seperti RAA menjadi kunci untuk memastikan bahwa inovasi digital benar-benar memberikan dampak nyata pada penurunan angka kesakitan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur memang menyenangkan, tapi kondisi semacam ini tak pernah bisa diprediksi. Di masa depan, ketika pasien datang ke rumah sakit, cukup dengan scan sidik jari, semua histori pasien bisa diakses. Didukung dengan teknologi artificial intelligence, dokter dapat dengan mudah mencatat SOA pasien, lengkap dengan rekomendasi pemeriksaan penunjang. Jika ada pemeriksaan laboratorium yang tidak tersedia di rumah sakit, sistem akan merekomendasikan laboratorium rujukan. Hebatnya lagi, sistem juga bisa merekomendasikan daftar obat. Bahkan, sistem dapat memberikan warning jika pasien memiliki retensi antibiotik. Ada stok obat yang tidak tersedia. Secara otomatis, sistem akan mencarikan di apotik terdekat. Jika hasil pemeriksaan penunjang selesai,
dokter akan mendapatkan notifikasi dan bisa memantau hasil dari rumah. Ketika kondisi pasien memburuk, dokter akan menerima notifikasi dan dapat memantau kondisi pasien secara real-time. Berkat sistem yang terintegrasi, dokter dapat melakukan konsultasi dengan dokter dari rumah sakit lain. Setelah pasien sembuh, sistem juga bisa memberikan poin-poin penting untuk dimasukkan ke dalam resume. Serba terintegrasi dari awal hingga akhir. Kini, pasien pun bisa pulang dari rumah sakit dengan selamat dan sehat.